Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama merenungkan lagi soal iman, hikmat, dan logika. Kenapa saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan iman, hikmat, dan logika? Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali pengertian yang salah tentang hikmat. Orang selalu berkata hikmat itu sama dengan logika. Padahal itu tidak sama. Tapi serupa. Serupa tapi tidak sama. Kenapa? Karena iman itu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Hikmat itu adalah pengetahuan Tuhan. Logika adalah pengetahuan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kita lihat hikmat itu adalah pengetahuan Allah. Logika adalah pengetahuan manusia. Iman adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Tanpa iman kita tidak mungkin percaya kepada Tuhan. Kita hanya bisa percaya kepada Tuhan kalau kita memiliki iman. Kenapa kita harus memiliki iman dan harus percaya kepada Tuhan? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya. Ciptaan Tuhan yang serupa dengan peta dan gambar Tuhan itu sendiri. Artinya, wajah kita, format kita manusia itu mirip dengan format peta Tuhan. Ya. Bukan berarti kita jadi sama dengan Tuhan, tidak. Kita diciptakan sesuai, serupa, segambar dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki karakter seperti Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu baca dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Itu dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, itu dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan setelah dibentuk serupa dengan segambar Tuhan, dihembuskanlah nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi dari debu tanah diciptakan sesuai dengan rupa dan peta teladan Allah. Lalu Allah meniupkan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan
pencipta alam semesta, pencipta manusia yang meniupkan nafas hidup ke dalam manusia yang terbuat dari tanah, dari debu, maka manusia itu menjadi hidup. Berarti ada roh kehidupan dari Allah yang ditiup ke dalam debu tanah sehingga debu tanah itu menjadi daging, menjadi hidup, menjadi makhluk hidup. Nah, ini proses penciptaan. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu lagi kita merenungkan lagi, kalau roh Allah yang ditiupkan, nafas hidup Allah, nafas kehidupan yang ditiupkan ke tanah sehingga tanah itu menjadi daging dan menjadi makhluk hidup. Berarti ada roh kehidupan Allah yang ditaruh dalam hidung manusia, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia punya akal budi. Manusia punya pengetahuan Allah. Manusia memiliki roh pencipta. Roh Allah itu sendiri. Maka dari itu manusia bisa menciptakan segala sesuatu. Nah, mencipta, ya, manusia bisa merasakan panas, maka dia bisa bikin baju anti panas. Manusia merasa lapar, manusia bisa menciptakan pancing ikan, dia bisa mancing ikan. Dia bisa menciptakan pistol, senapan untuk berburu. Manusia merasakan ingin cantik, dia bisa dandan. Ya. Kenapa? Karena dia punya hikmat, pengetahuan dari roh sang pencipta. Nah, roh sang pencipta adalah roh Allah yang ditiupkan ke dalam Adam dan Hawa. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka roh Allah itu meninggalkan manusia. Yang tinggal hanya roh manusia yang hidup. Sehingga itu bukan hikmat. Itu hanya logika. Waktu manusia punya perasaan tentang sesuatu, merasa perlu untuk berkarya, ya, untuk bikin sesuatu untuk keperluan hidup manusia, kemudian jadilah ciptaan manusia. Contoh, jadi baju, jadi tas, jadi sepatu, jadi mobil, jadi segala macam. Ada rasa, ada karya, ada ciptaan. Kenapa manusia bisa mencipta? Karena ada roh sang pencipta. Tapi setelah jatuh dalam dosa, roh Tuhan meninggalkan manusia. Nah, kalau sampai roh Tuhan itu hinggap lagi di manusia, itulah yang dikatakan Roh Kudus. Itulah yang dikatakan hikmat dari Tuhan. Itulah yang dikatakan pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Penyertaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk percaya dan taat
kepada seluruh firman Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita waktu jatuh dalam dosa, kita terbuang. Tapi Tuhan mau kita kembali menjadi ciptaannya yang sempurna. Maka Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus yang adalah firman menjadi daging. Ya, Tuhan firman-Nya atau hikmat Allah atau logosnya Tuhan yang adalah firman, ya, menjadi daging. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1. Ya, kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, kita lihat, saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi. Dan dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup. Perhatikan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya, ayat 5-nya ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi waktu Tuhan memberikan hikmat dan pimpinan Roh Tuhan yang kudus, maka terang Tuhan masuk kembali ke dalam manusia. Sehingga manusia itu menjadi terang, menjadi bercahaya. Sehingga kegelapan tidak bisa lagi menguasai hidup manusia yang berdosa. Karena itu, hikmat berbeda dengan logika. Hikmat adalah Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, akal budi Tuhan yang diberikan kepada manusia. Logika adalah pemikiran manusia itu sendiri yang masuk akal manusia, tapi sifatnya terbatas oleh ruang dan oleh waktu. Tapi hikmat dasarnya adalah iman, tidak terbatas ruang dan waktu. Kenapa saya katakan demikian? Saya ambil contoh Nabi Nuh. Waktu dia disuruh bikin bahtera di atas gunung, dia bikin bahtera itu selama 120 tahun atau 130 tahun. Ada dua penafsiran. Ada yang bilang 120 tahun, ada yang bilang 130 tahun. Bayangin Bapak Ibu, 120 tahun atau 130 tahun dia bikin bahtera di atas gunung. Kalau dia berdasarkan logika, itu tidak masuk logika. Kenapa tidak masuk logika? Karena bikin kapal kok di atas gunung. Bikin kapal di pinggir sungai atau di pinggir laut. Satu. Tidak masuk logika. Dia taat pada perintah Allah selama 120 tahun atau 130 tahun. Terus tetap setia, taat. Diperintah bikin bahtera di atas gunung. Sampai waktunya pas, baru banjir datang, semuanya mati. Bagaimana dia bisa taat? Karena ada hikmat Allah, ada pimpinan Roh Allah, pimpinan Roh Tuhan yang kudus, yang memimpin dia supaya taat dan melakukan seluruh firman. Nah, kita juga manusia, anak-anak Tuhan juga harus demikian. Kalau kita punya pimpinan Roh Tuhan yang kudus, kita harus taat sampai akhir. Jangan lagi taat pada logika.
tapi harus taat pada firman dan beriman dan beroleh hikmat pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi dalam episode yang berikutnya. Supaya ini boleh menjadi berkat, tolong di subscribe, klik subscribe, share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang dengar, makin banyak orang mengerti dan taat kepada perintah Tuhan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.